Papua. 21 Januari 2018 pagi, puluhan anak mendatangi halaman kapel di Kampung Kapi, Distrik Pulau Tiga, Kabupaten Asmat, Papua. Mereka datang dengan piring dan sendok di tangannya. Banyak dari mereka bertelanjang dada dengan tulang rusuk menonjol mendesak kulit. Belum lagi ingus yang mengalir keluar dari hidung, menetes hingga ujung bibir. Seorang biarawati Katolik meminta mereka mengantre. Segeralah ia membagikan bubur kacang hijau. Kampung itu dan beberapa kampung lainnya di Kabupaten Asmat memang tengah dilanda kejadian luar biasa, gizi buruk dan campak. Campak membuat anak-anak yang sedari dulu menderita gizi buruk kian tidak berdaya. Saya ikut menjadi saksi kejadian yang mengiris nurani itu. Di sana saya tidak hanya meliput, saya pun ikut membantu mengevakuasi mereka dari kampung ke rumah sakit di Agats, ibu kota kabupaten. Saat itu kami menggunakan perahu motor yang ukurannya sangat kecil. Di dalam itu terdapat sekitar 20 anak kecil, balita, dan perahu motor yang kami gunakan melewati tepian Laut Arafura. Gelombang yang sangat besar membuat perahu kami terombang-ambing, juga panas terik yang memang waktu itu sangat membuat kami gerah. Bahkan beberapa anak yang terkena percikan air laut terpaksa ditutup dengan terpal. Kebayang seperti apa panasnya di bawah terpal itu. Dan saya menjadi saksi peristiwa-peristiwa tersebut. Setelah saya selesai liputan pulang, saya dihajar malaria Papua yang membuat saya harus opname di rumah sakit selama 1 minggu. Saya tidak pernah menyesal. Saya merasa bangga menjadi bagian dari kerja jurnalisme, kerja kemanusiaan selama kejadian luar biasa gizi buruk dan campak di Asmat, Papua. Sebagaimana diberitakan harian Kompas, sejak akhir 2017 hingga Februari 2018, sebanyak 74 balita di Asmat meninggal akibat gizi buruk dan campak. Pemberitaan Kompas saat itu menggemparkan Indonesia, bahkan dunia. Namun, tidak hanya di Asmat. Sekitar 1000 km ke arah barat dari Asmat, tepatnya di Pulau Seram, Maluku, juga terdapat kasus gizi buruk yang sama. Masih pada tahun 2018, saat saya mendatangi sejumlah kampung di pedalaman, saya menemukan itu. Kampung dimaksud seperti Hukuanakota di Seram bagian barat dan juga Piliana di Kabupaten Maluku Tengah. Sekarang sudah tahun 2021 dan kasus gizi buruk masih banyak ditemukan di 2 daerah itu. Tidak banyak yang berubah di sana. Akar utama dari semua ini adalah kemiskinan. Maluku dan Papua masih tetap menjadi daerah termiskin di Indonesia. Padahal 2 daerah itu merupakan wilayah dengan kekayaan alam terbanyak di Indonesia. Jika boleh memilih, saya sangat yakin bahwa anak-anak di Indonesia bagian timur
juga ingin terlahir seperti anak-anak yang lain, memiliki gizi yang cukup. Sayangnya, mereka terlahir dari keluarga miskin, sehingga mereka bahkan sudah mengalami kekurangan gizi sejak berada di dalam kandungan bunda mereka. Masalah kemiskinan dan masalah kesehatan seperti lingkaran setan yang sulit diputus. Belakangan muncul wabah COVID-19. Ini membuat mereka semakin tidak berdaya. Memang sudah ditemukan vaksin COVID-19 yang saat ini sudah dilakukan proses vaksinasinya. Namun ada satu hal yang menarik di Maluku. Menurut hasil survei Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Satgas COVID-19, sebanyak 29,18% masyarakat Maluku menyatakan mereka tidak mungkin terpapar COVID-19. Artinya apa? Mereka tidak percaya akan bahaya COVID-19 itu sendiri. Lalu bagaimana dengan kelanjutan proses vaksinasi di daerah yang masyarakatnya tidak percaya dengan bahaya COVID-19? Tunggu cerita tersebut pada episode berikutnya. Tetap di Pena Patiherin.